Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Toktiawan dari kelas 4F Manajemen dengan NIM 11010325. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Mufia Zahra karena telah meluangkan waktunya untuk mengajar kami di tengah kondisi ibu yang tengah mengandung. Semoga persalinannya dilancarkan dan dapat segera bergabung kembali bersama kami di waktu yang akan mendatang. Pengertian dan perencanaan sumber daya manusia. Saya akan membahas sedikit mengenai pengertian sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia sendiri itu diperlukan karena untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien dan efektif, serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kepuasan kerja, mengembangkan kesempatan berkarir yang efektif, memadukan kegiatan sumber daya manusia dan tujuan organisasi secara efisien, serta membantu proses rekrutmen secara lebih ekonomis, membantu pembagian sistem informasi sumber daya manusia sehingga dapat memfasilitasi kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi. Selanjutnya terdapat metode informasi dan perencanaan sumber daya manusia. Metode PSDM dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaan saja. Rencana SDM semacam ini resikonya cukup besar, misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya terdapat metode ilmiah. Diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil dari analisis dari data, informasi, dan peramalan-peramalan dari perencanaannya. Rencana SDM semacam ini resikonya relatif kecil karena segala sesuatu telah diperhitungkan terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat peramalan. Perencanaan SDM yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. Peramalan biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang. Apabila ramalan-ramalan mendekati kebenaran, rencana itu baik dan benar karena ia dapat membaca situasi masa yang akan datang dengan baik. Biasanya tujuan dilakukan peramalan adalah untuk meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada, meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus melaksanakan pelatihan kurikulum yang tepat, meramalkan kemajuan pendidikan dan peningkatan kemampuan SDM, meramalkan kebutuhan akan jenis-jenis kecakapan yang berlainan dan jenis SDM pada masa yang akan datang, dan yang terakhir adalah untuk meramalkan kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti usia, UMR, dan jam kerja. Selanjutnya terdapat perencanaan prosedur dan perencanaan SDM. Perencanaan atau planner adalah orang, baik individu maupun kelompok, yang memproses perencanaan, yaitu planning, yang hasilnya menjadi rencana atau plan. Syarat-syarat perencanaan SDM terdapat: harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan, harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang SDM, harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan SDM, harus mampu membaca situasi SDM yang kini dan masa mendatang, harus mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Sementara prosedur perencanaan SDM terdapat: 1. Menetapkan secara jelas kuantitas MSDM yang dibutuhkan. 2. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. 3. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 4. Menetapkan beberapa alternatif. 5. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. 6. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya terdapat perencanaan prosedur dan perencanaan SDM. Rencana SDM yaitu rencana harus menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami para karyawan. Yang kedua terdapat job description. Setiap personil harus jelas dan tidak tertumpang tindih dalam pelaksanaan kerjaan. Ketiga terdapat kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat terdapat rencana harus jelas, menetapkan hubungan kerja, saluran pemerintah, dan tanggung jawab. Kelima, rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan, pedoman, pola dasarnya harus tetap. Rencana harus mengatur tentang mutasi, peraturan dan sanksi hukum, pengembangan, cara penilaian dari yang dinilai, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat rencana harus terdapat secara jelas hak dan kewajiban para karyawan.
Selanjutnya, rencana harus menjadi pedoman, kejelasan tugas pendorong semangat kerja karyawan. Yang terakhir, rencana harus dapat digunakan menjadi alat kontrol yang baik. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Yaitu perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri atau internal, maupun baik yang berasal dari lingkungan organisasi, yaitu eksternal. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Dalam perencanaan juga terdapat prosedur, syarat-syarat perencanaan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan. Saya kira cukup sekian materi yang dapat saya paparkan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya guys.